Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Walensky, yaitu kisah Yuda Sanggabuana. Oh, makin seru aja dari hari ke hari ya kisah Yuda ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Walensky atas izinnya untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini. Buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengikuti karya karsa daripada Walensky. Di sana tulisannya keren-keren banget ya. Pasti udah gak sabaran banget kan teman-teman untuk mengikuti kisah Yuda, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai lama-lama lagi, udah pasti gak sabaran masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Jawa Timur. Misteri di Padepokan Karangsewu. Kisah Yuda Sanggabuana. Lagi-lagi aku terbangun dengan dada berdebar-debar. Mimpi itu kembali terulang. Mimpi tentang Padepokan Karangsewu yang diselimuti kabut tebal yang begitu gelap dan pekat. Ada apa ini? Apakah ini sebuah firasat? Sejenak aku duduk termenung di atas ranjang, batinku terusik. Terbayang wajah orang-orang yang kusayangi yang ada di padepokan sana. Sebenarnya sejak kemarin aku ingin sekali untuk menghubungi Ki Heru Cokro, namun jadi hal yang sulit karena aturan di sana yang tidak mengizinkan adanya alat komunikasi. Dan kini diriku terus menimbang dan berpikir, apa yang harus kulakukan? Akhirnya ku mantapkan hati mengambil keputusan, ya, aku harus pulang ke Karangsewu. Mimpi yang berulang itu terlalu aneh untuk dianggap sebagai mimpi biasa. Pagi hari, sengaja aku datang menghadap Pak Yanto, sang manajer pabrik, di ruang kerjanya untuk meminta izin. Oh, gak apa-apa Yud, silakan aja. Mestinya kamu juga nggak perlu repot-repot datang menghadap. Urusan seperti ini kan cukup lewat telepon saja, ucap Pak Yanto. Aku hanya mengangguk tersenyum. Ya, sejak diriku menolong keluarga Pak Hermawan, sang bos pemilik pabrik tempo hari, Pak Yanto menjadi sedikit sungkan padaku. Tapi itu justru membuatku jadi tak enak hati. Apa perlu pakai mobil? Saya bisa loh meminjamkan mobil kantor itu kalau kamu mau, tambah Pak Yanto lagi. Aku pun langsung kaget seketika menampik tawaran baiknya itu. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Saya biar naik motor saja. Lagi pula saya nggak bisa nyetir mobil. Loh, ya nggak apa-apa. Kan kamu nanti bisa minta antar temanmu yang bisa bawa mobil. Bukannya si Arifin itu bisa nyetir mobil ya? Kalau memang kamu mau, kamu boleh mengajak dia. Ya hitung-hitung buat teman perjalanan. Bagaimana? Memangnya boleh begitu Pak? Ya boleh Yud. Saya ini cuma menjalankan perintah dan pesan dari Pak Hermawan saja. Beliau waktu itu berpesan kepada saya agar membantu kamu bila memang kamu membutuhkan sesuatu. Kok saya malah jadi gak enak ya Pak? Alah udah, gak perlu sungkan. Kamu jangan sampai menolak bantuan saya ya. Kalau sampai Pak Hermawan tahu, nanti dia bisa marah sama saya. Apalagi Mbak Erlin, walaupun dia ada di luar negeri, tapi dia itu masih sering menanyakan tentang kabarmu. Maaf Pak, ini sepertinya sudah terlalu berlebihan. Bagi saya pribadi, diizinkan untuk bisa cuti saja, saya sudah cukup senang. Begitu, sudah, terserah kamu saja. Kamu boleh cuti selama yang kamu butuhkan. Pokoknya bebas. Saya nggak bakalan lama-lama kok Pak. Mudah-mudahan juga dalam beberapa hari saya sudah bisa masuk kerja lagi. Oke, silakan. Kamu hati-hati di jalan ya. Keesokan harinya, setelah berkemas dan bersiap-siap, aku pun segera meluncur dengan sepeda motorku untuk menuju Karangsewu.
Selepas maghrib, aku pun telah tiba di depan gerbang padepokan. Suasananya nampak sunyi, namun sayup-sayup terdengar suara orang-orang yang sedang khusyuk mengaji. Kumatikan mesin sepeda motorku dan langsung menuju pintu masuk, tapi belum sempat aku mengucapkan salam, nampak seorang gadis datang dan menyambutku di depan pintu. "Assalamualaikum Mas Yuda, apa kabar? Apa kabar Mas?" ucap Arum dengan wajah yang sangat gembira. "Waalaikumsalam, aku baik-baik saja Rum. Kamu dan yang lainnya gimana? Sehat semua kan?" "Alhamdulillah Mas, ayo masuk. Heru ada di dalam, beliau sedang mengaji di musola." Arum menjawab sambil terus mengembangkan senyum. Kutemui pamanku yang sedang khusyuk mengaji bersama murid-muridnya. Aku sengaja menunggu. Setelah beberapa saat, dia pun menutup pengajiannya. "Assalamualaikum paman," langsung kurai dan kucium tangan pria bersorban itu. "Waalaikumsalam. Ya Allah, senang sekali bisa ketemu kamu Yud. Apa, gimana kabarnya?" "Saya baik-baik aja paman. Maaf kalau saya baru bisa datang sekarang. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung ke sini, tapi selalu saja ada halangan." "Gak apa-apa, paman tahu kamu sibuk bekerja. Justru paman senang pada akhirnya kamu bisa mendapatkan kehidupan normal seperti orang-orang lain pada umumnya," jawab Kiyoru Cokro sambil menepuk-nepuk pundaku. Sebentar saja, kami bertiga telah larut dalam perbincangan penuh dengan canda tawa dengan ditemani Arum yang duduk di samping Kiyoru Cokro dengan matanya yang tak lepas terus memandangiku sambil tersenyum senang. Setelah puas melepas rasa rindu, akhirnya ku sampaikan maksud dari kedatanganku. Ku ceritakan tentang mimpiku yang selalu saja berulang tentang padepokan ini yang diselimuti kabut kegelapan. Begitu mendengarnya, seketika wajah Ki Heru Cokro berubah menjadi tegang. "Ah, memang sedikit aneh, tapi mudah-mudahan itu bukan satu pertanda buruk. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu beristirahat dulu. Pasti kamu lelah kan?" Ki Heru coba menyikapinya dengan tenang. Aku pun langsung diantar untuk menuju ke salah satu kamar. Setelah mandi dan membersihkan diri sejenak, kurebahkan diri untuk melepas penat. Suasana padepokan ini tak banyak berubah, terasa begitu damai dan tentram, jauh dari segala hiruk pikuk dunia luar. Lepas tengah malam, mendadak terdengar suara ribut-ribut dari luar sana. Aku yang tadinya hendak melaksanakan ibadah sholat tahajud menjadi penasaran dan segera keluar untuk mencari tahu ada apa di sana. Di halaman padepokan, terlihat suasananya begitu ramai. Nampak para murid-murid berkerumun mengerubungi Ki Heru Cokro yang berdiri di tengahnya. Tapi telingaku seperti mendengar ada suara bayi yang menangis dengan keras. Ada apa ini? Aku pun mendekat dan langsung kaget begitu melihat ada bayi yang terbungkus kain selimut dalam gendongan Kiyoru Cokro. "Ada apa paman? Bayi siapa itu?" "Tadi salah seorang murid menemukan bayi ini tergeletak sedang menangis di depan pintu gerbang padepokan. Sepertinya bayi ini memang sengaja untuk ditinggal." "Ya ampun, siapa yang tega melakukannya paman?" "Entahlah Yud, tapi yang pasti kita tidak mungkin melantarkannya. Kasihan anak ini." "Maaf Ki, mari biar saya saja. Untuk sementara ini biar anak ini saya yang urus." Arum mendekat, lalu kemudian mengambil bayi itu dari tangan Ki Heru Cokro. Setelah bayi itu dibawa Arum, Ki Heru Cokro segera meminta yang lainnya untuk bubar. Namun wajah Ki Heru Cokro terlihat begitu cemas dan dia pun langsung mengajakku berbicara. "Yud, paman merasakan ada sesuatu yang lain dari anak itu." "Sesuatu yang lain paman? Maksud paman apa?" "Seperti ada energi gaib yang memancar dari tubuhnya. Energinya terasa begitu kuat, namun juga terasa begitu jahat." "Astaga, paman yakin?" Ki Heru Cokro mengangguk, wajahnya amat serius. Lalu dia kembali menambahkan yang langsung membuatku terperangah. "Dan energi itu sama seperti energi yang terpancar dari dalam dirimu Yud. Sama seperti energi saya." "Ya, jadi paman minta tolong sementara ini kamu awasi seluruh area padepokan ini. Paman takut jika kehadiran bayi itu akan mengundang bangsa para lelembut untuk datang kemari." "Baik,
Siap paman, nanti akan aku pasangi energi pelindung di sekeliling wilayah padepokan ini ya sekedar untuk berjaga-jaga. Ya, terima kasih. Paman juga meminta kamu untuk membantu Arum menjaga dan juga mengawasi bayi itu. Paman yakin kalau bayi itu bukanlah bayi sembarangan. Siap paman. Paman tenang saja. Untuk malam ini saya akan terus berjaga. Paman lebih baik beristirahat saja. Ki Cokro pun pamit pergi. Aku segera berkonsentrasi untuk memasang energi pelindung di sekitaran wilayah pondok ini. Setelah semuanya selesai, aku memutuskan kembali ke dalam kamar untuk kemudian melakukan sholat tahajudku yang tadi sempat tertunda. Keesokan harinya, seisi padepokan ikut sibuk mengurusi bayi itu, terutama murid yang perempuan silih berganti. Mereka berdatangan untuk sekedar menengok atau menggendong bayi mungil itu. Berbagai perlengkapan bayi pun segera disediakan, termasuk susu, selimut, dan juga pakaian. Tapi selepas sholat isya, mendadak Arum datang dengan tergopoh-gopoh ke arah musola. Kiru, Kiru, cepat ke kamar Ki. Ada yang aneh dengan bayi itu. Kami pun segera bergegas menuju ke kamar Arum dan langsung kaget ketika melihat bayi mungil yang baru saja kemarin kami temukan. Tiba-tiba saja tubuhnya kini sudah bertambah besar dan sudah bisa berdiri sambil tertawa kegirangan. Subhanallah. Kiru Cokro geleng-geleng kepala sambil terus menatap anak itu. Aku dan yang lainnya pun ikut heran. Bagaimana mungkin bayi yang sepertinya baru berusia beberapa hari itu bisa tumbuh besar hanya dalam waktu yang singkat? Sangat sulit untuk dipercaya. Arum, kamu harus hati-hati dengan anak ini. Dia bukan anak sembarangan. Aku sudah meminta pada Yuda untuk ikut membantumu menjaganya. Untuk sementara waktu, kita akan tetap merawatnya. Berikan dia makanan ataupun susu sesuai dengan usianya saat ini. Baik Ki, sampai saat ini selain kondisi pertumbuhannya yang aneh, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Arum coba menjelaskan. Kiru pun pamit pergi bersama muridnya yang lain. Aku masih tetap tinggal sambil terus memandangi anak itu. Siapa dia? Dan siapa orang tuanya? Kiru benar. Aku bisa merasakan energi jahat yang terpancar dari anak itu. Mas Yuda, kenapa? Kok malah bengong? Tiba-tiba Arum menyapa yang langsung membuatku sedikit kaget. Gak apa-apa kok. Cuma heran saja. Kok bisa-bisanya ya anak ini tumbuh secepat itu? Dan anak siapa ini? Kenapa dia bisa ditinggalkan di sini? Arum hanya bisa menggeleng sambil mengangkat bahu. Namun tiba-tiba saja anak itu menangis. Arum pun segera menghampiri dan langsung menggendongnya. Maaf mas, sepertinya anak ini haus. Padahal belum lama dia minum susu. Mas Yuda bisa tolong gendong dia sebentar. Arum mau buatkan lagi susu untuknya. Aku langsung gelagapan. Seumur-umur aku belum pernah menggendong bayi. Aku nggak bisa gendong Rum. Takut nanti malah kecengklak lagi. Masa nggak bisa sih? Sini, biar Arum ajarin ya. Arum langsung mendekat, lalu menyerahkan anak itu padaku yang jadi bingung sendiri harus bagaimana. Nah, ini tangan Mas Yuda, yang satu lagi tahan di sini ya, biar leher anak ini tetap terjaga. Nah, begitu. Tuh bisa. Arum tertawa geli melihatku yang begitu kaku. Sejenak aku takjub. Rasanya begitu berbeda. Ada perasaan hangat di dalam dada begitu memeluk anak ini yang langsung terdiam dalam dekapanku. Wah, udah pantas itu loh mas. Udah cocok mas Yuda jadi bapak. Ucap Arum yang tersenyum melihatku. Kamu bisa aja sih Rum. Aku pun hanya bisa tersipu malu. Loh, memang bener kok. Memang sudah waktunya Mas Yuda ini menikah, lalu kemudian punya anak. Ngomong-ngomong, apa calonnya sudah ada atau belum? Arum bertanya sambil menuang susu dalam botol. Belum. Aku tak mungkin berterus terang pada Arum kalau aku sudah menjalin hubungan dengan Mayang Kemudi. Terlalu rumit untuk menceritakan kisah kami padanya. Kalau kamu sendiri gimana Rum? Aku sengaja bertanya padanya untuk mengalihkan pembicaraan. Belum tahu mas, lawang calonnya aja juga belum ada. Loh, memangnya kamu gak naksir siapa-siapa gitu?
Masa yang gak ada? Gak mungkin lah. Arum hanya tersenyum sambil menatap ke arahku yang menjadi salah tingkah. Ada sih mas, tapi orangnya gak peka. Sudah lama dikasih tanda, tapi sampai sekarang malah gak ada respon. Aku kan juga gak mungkin maju duluan. Aku malu mas. Aku hanya bisa manggut-manggut seolah paham, padahal aku sendiri tak tahu siapa lelaki yang Arum maksud. Lalu kemudian datang seorang murid perempuan dan langsung tersenyum begitu melihat kami berdua yang sedang berbincang-bincang sambil memomong anak itu. Mbak Arum sama Mas Yuda serasi banget deh. Udah seperti keluarga kecil bahagia gitu. Kami berdua yang terkejut seketika berdiri menjauh sambil tersipu malu. Arum langsung mengambil anak itu dari dalam pelukanku dan segera memberikannya susu. Ada apa? Tanya Arum pada murid itu. Itu Heru Cokro minta anak ini dibawa ke ruang semedi beliau. Baik, nanti saya bawa ke sana, jawab Arum. Kami pun segera pergi membawa anak itu untuk menghadap Ki Heru Cokro. Kutemui beliau yang sedang duduk bersila di dalam ruang semedinya. Kami pun segera menghampiri dan langsung duduk di hadapannya. Arum, bisa kamu tinggalkan kami sebentar? Biar anak ini di sini dulu, pinta Ki Heru. Baik Ki, saya pamit dulu. Arum pun meletakkan sang bayi, kemudian melangkah pergi meninggalkan kami berdua. Setelah Arum pergi, Ki Heru langsung mengajakku untuk berbicara. Yuda, setelah menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan anak ini, Paman jadi curiga kalau anak ini bukanlah dari golongan manusia. Ucap Ki Heru Cokro. Aku sempat terkejut namun langsung banggut-banggut. Ya, kecurigaan pamanku ini ada benarnya. Dan aku pun jadi mulai terusik untuk mencari tahu kebenarannya. Baiklah paman. Sekarang juga saya akan mencoba bertirakat untuk mencari tahu dan mudah-mudahan kita semua segera mendapatkan petunjuk. Terima kasih Yud. Sebab sebelumnya paman sudah mencoba, namun tirakat paman belum mampu menghasilkan apa-apa. Aura anak ini seolah seperti diselimuti kegelapan yang sangat pekat. Tanpa menunggu lama, aku pun segera duduk bersila di hadapan anak itu, memejamkan mata, memohon petunjuk pada Sang Maha Kuasa. Tapi aneh, seperti yang pamanku bilang, mata batinku hanya menemukan kegelapan. Walaupun aku sudah berusaha keras, namun semua tetap sia-sia. Maaf paman, saya juga sepertinya tidak mampu menembus. Seperti ada kekuatan besar yang menghalanginya. Wajah Ki Heru Cokro nampak cemas sejenak. Dia berpikir, lalu akhirnya coba memberi saran. Mungkin kita butuh bantuan. Apakah kamu kenal seseorang yang bisa membantu? Seperti seorang putri dari alam gaib barangkali. Aku tersentak kaget. Bagaimana pamanku ini bisa tahu? Pasti ada tidak beres ini. Maaf paman, maksud paman bagaimana ya? Aku coba berkilah. Ki Heru Cokro tersenyum lalu menjawab pelan. Paman sudah tahu sepak terjangmu di luar sana. Dan diam-diam kamu ini sudah punya calon istri kan? Aku tersipu malu, jadi serba salah dan langsung menunduk menyembunyikan rasa gugupku. Paman tahu semuanya Yud. Sang ratu sendiri yang telah datang kemari untuk minta doa restu, ucap Ki Heru Cokro yang langsung membuatku kembali kaget. Ya ampun, sudah sampai begitu jauhnya. Maaf paman, saya tidak bermaksud menyembunyikan semua ini dari paman. Tadinya saya menunggu saat yang tepat untuk memberitahukan semuanya. Tapi maaf, rupanya paman sudah tahu lebih dulu. Tidak apa-apa, kalau memang itu sudah menjadi jodohmu, paman mau bilang apa lagi? Coba sekarang kamu tolong panggil calon istrimu itu. Paman ingin ketemu dan mudah-mudahan dia bisa membantu. Akhirnya, demi memenuhi permintaan paman, perlahan kurai sekuntum bunga melati dalam saku. Lalu kupanggil nama seorang gadis pemilik suara indah dan merdu, Mayang Kemuning.
Tak lama kemudian, Mayang Kemuning hadir dengan pakaian khasnya yang serba kuning, dengan mahkota kecil di kepala dan semerbak aroma bunga melati yang seketika memenuhi seluruh ruangan. Ki Heru Cokro berdecak kagum, matanya terus menatap sosok Mayang Kemuning yang kini mulai duduk bersimpu persis di sampingku. "Salam hormatku, Paman," ucap Mayang Kemuning menjulurkan tangan sambil menunduk. "Selamat datang, Nak. Jadi ini yang namanya Mayang Kemuning itu. Wah, wah, wah. Cantik sekali kamu, Dok." Mayang Kemuning tersenyum, tersipu sambil melirik ke arahku yang hanya bisa garuk-garuk kepala karena salah tingkah. Rasanya seperti sedang membawa seorang pacar untuk bertemu orang tua saja, harusnya sambil makan-makan sekalian, biar afdol sekalian. "Salam kenal, Paman. Maaf, kalau kita baru bisa bertemu. Sebenarnya saya sudah lama sekali ingin berkunjung ke sini, tapi Yuda sepertinya belum ada niat untuk mengajak," ucap Mayang Kemuning sedikit menyindir. "Mayang, apakah kamu mau membantu kami? Kamu coba lihat anak itu. Kami berdua seperti kesulitan untuk bisa mengungkap jati dirinya," pinta Ki Heru. Mata Mayang Kemuning langsung tertuju pada anak itu dan anehnya, anak itu pun balas menatap Mayang tanpa berkedip. "Dia bukan sepenuhnya manusia. Saya bisa merasakannya, tapi ada baiknya kita mencoba mencari tahu. Yuda, apa kamu sudah siap?" Mayang kemudian menjawab sambil menyodorkan tangannya meminta untuk ku genggam. Aku pun segera menyambutnya. Lalu Mayang Kemuning memintaku untuk memejamkan mata dan tiba-tiba diriku bagai melesat dibawa ke suatu tempat dan menyaksikan sebuah rentetan peristiwa yang begitu mencengangkan. Kulihat seorang gadis sedang menangis di hadapan dua sosok jenazah. Dia nampak begitu sedih sepertinya. Jenazah itu adalah jasad kedua orang tuanya. Kondisinya begitu mengenaskan, seperti orang yang terkena teluh. Kemudian gadis itu pergi menemui seorang nenek tua yang langsung membawanya ke dalam sebuah hutan. Di dalam hutan itu, sang gadis kemudian bersemedi, terlihat kesungguhan dan juga tekad yang kuat terpancar dari wajahnya sampai pada akhirnya muncullah sesosok iblis namun menjelma dalam bentuk manusia yang sangat gagah dan tampan. Dia kemudian menawarkan sebuah perjanjian dengan sang gadis, dan gadis itu pun menyanggupinya. Dendam telah menguasai hatinya. Kemudian mereka berdua melakukan hubungan terlarang yang merupakan syarat dari sang iblis. Dan pada akhirnya, berkat bantuan iblis itu, sang gadis pun mampu membalaskan rasa dendamnya. Namun itu semua hanyalah awal dari sebuah bencana. Sang gadis pada akhirnya mengandung janin haram dari sang iblis yang telah pergi meninggalkannya, karena sesungguhnya semua itu hanyalah tipu daya sang iblis yang sejatinya hanya ingin mengumbar hawa nafsu. Tapi kesengsaraan sang gadis tak hanya sampai di situ. Janin yang berasal dari benih sang iblis ternyata menjadi buruan dari para manusia penganut ilmu hitam, karena darah anak itu diyakini memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar dan kuat. Akhirnya, gadis itu hidup dalam pelarian. Dia selalu saja diburu oleh manusia-manusia durjana yang ingin memiliki bayi yang sedang dikandungnya. Gadis itu sempat berusaha menggugurkan sang janin, namun semua usahanya nampak sia-sia karena dengan sangat ajaibnya perutnya cepat membesar hanya dalam hitungan minggu. Kemudian, bayi itu pun lahir. Dalam keadaan yang takut, bingung, dan juga khawatir, akhirnya sang gadis memutuskan untuk meninggalkan bayinya di Padepokan Karangsewu. Sepertinya gadis itu percaya Ki Heru Cokro dan padepokannya akan mampu melindungi putranya agar tak jatuh ke tangan para manusia sesat yang haus akan kekuatan hitam. Dan pada akhirnya gadis itu tewas menceburkan diri dari tebing karang dan hilang disapu ombak yang ganas. Sangat memilukan.
Aku tercekat. Rentetan peristiwa yang baru saja kulihat begitu mengaduk perasaan dan juga emosi. Aku dapat merasakan kepiluan, dendam, rasa takut, dan juga rasa putus asa yang dialami oleh gadis itu. Dan setelah semuanya berakhir, aku kembali membuka mata. Kulihat Mayang Kemuning masih ada di hadapanku. Sekarang, kamu sudah tahu siapa sebenarnya anak ini. Ketahuilah, para manusia yang memburunya kini sudah tahu keberadaannya di sini. Kamu dan juga pamanmu harus hati-hati, Yuda. Jelas Mayang kemudian panjang lebar. Aku cuma bisa mengangguk. Langsung kusampaikan semua hal itu kepada Ki Heru Cokro, dan Ki Heru Cokro pun langsung terdiam. Dia nampak berpikir keras. Masya Allah. Jadi begitu ceritanya. Tragis. Tragis sekali. Baiklah, biar bagaimanapun kita harus melindungi anak ini. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Mayang Kemuning tadi, ada baiknya kita segera bersiap. Namun, mendadak anak itu menangis dengan keras. Kami pun sempat kebingungan. Lalu Ki Heru Cokro memintaku untuk segera memanggil Arum. Astaga, kenapa menangis? Arum segera mengambil anak itu dan langsung menggendongnya. Namun tangisannya tak juga berhenti sambil terus menunjuk-nunjuk ke arahku. Aneh, kenapa begitu? Sepertinya anak ini lapar. Mas Yuda bisa tolong gendong sebentar. Arum mau buatkan makanan untuk dia. Ini sepertinya dia minta digendong deh sama Mas Yuda. Mungkin dia pikir Mas Yuda ini bapaknya. Ucap Arum tak serius atau bercanda. Aku pun tak mampu untuk menolaknya saat Arum mulai menyerahkan anak itu padaku sambil kembali berkelakar. Nak, kamu ikut bapak dulu ya. Ibu mau buatkan makanan sebentar, ucapnya lalu mengusap-usap kepala anak itu sambil melirik penuh arti ke arahku lalu berbalik pergi. Aku pun hanya tersenyum. Ki Heru Cokro pun juga ikut tersenyum, namun senyumanku seketika hilang begitu menyadari kalau sosok Mayang Kemuning sejak tadi masih ada di situ dan melihat semua adegan tadi. Astaga, bisa perang ini. Dan benar saja, gadis gaib calon istriku itu langsung memasang wajah super cemberut, matanya terlepas terus menatap sinis ke arah Arum yang melangkah kian menjauh. Dalam hati, aku jadi sedikit bersyukur. Kalau ini sampai terjadi di tempat lain, mungkin aku sudah habis diunyeng-unyeng. Terlihat jelas dari wajah Mayang Kemuning yang nampak begitu gregetan dan kini beralih menatap tajam ke arahku, tapi aku berpura-pura saja tidak melihatnya. Paman, tadi itu siapa? Tanya Mayang Kemuning pada Ki Heru Cokro memulai penyelidikannya. Itu tadi Arum. Dia itu anak yatim piatu yang sejak kecil sudah tinggal di sini. Kenapa memangnya? Tidak apa-apa, Paman. Dia cantik ya, balas Mayang Kemuning sambil melirik kembali ke arahku yang sejak tadi sengaja terlihat sibuk menimang-nimang si bayi. Ki Heru Cokro hanya tersenyum. Entah apakah dia paham atau tidak dengan situasi genting ini, tapi akhirnya Mayang Kemuning pamit undur diri. Maaf Paman, kalau memang tidak ada hal lain lagi, saya izin pamit dulu Paman, ucap Mayang Kemuning dengan nada suara sedikit bergetar. Menahan emosi, Ki Heru Cokro langsung tersenyum. Baiklah Dok, terima kasih atas bantuanmu. Sampaikan salamku pada ibumu. Mayang Kemuning pun menghilang pergi, membuatku jadi bernafas lega. Asal tahu saja, lebih baik aku menghadapi puluhan siluman setan belang daripada harus menghadapi Mayang Kemuning yang ngamuk tak karuan. Tidak ada obatnya. Paman, anak ini sudah tumbuh besar. Apa tidak sebaiknya anak ini kita berikan nama? Saranku pada Ki Heru Cokro yang langsung manggut-manggut tanda setuju. Betul, kalau begitu kita berikan nama dia Panji. Bagaimana? Ki Heru kembali meminta pendapatku. Panji, wah, bagus sekali Paman. Sepertinya nama itu cocok dengan anak ini. Aku menatap anak itu yang terus diam dalam gendonganku. Tak lama kemudian, Arum datang kembali sambil membawa semangkuk bubur. Dia nampak senang melihat anak itu terlihat anteng dalam gendonganku. Anteng banget sih digendong sama bapak. Nih, ibu sudah bawakan makanan untukmu, ucap Arum. Namanya Panji.
Paman yang barusan memberikan nama itu. Aku menyahut sambil menyerahkan Panji kepada Arum sambil memperhatikan sekeliling. Aku takut kalau ternyata bayang kemuning belum benar-benar pergi. Panji, wih, gagah banget namanya. Cocok sekali, balas Arum sambil mulai menyuapi Panji yang langsung lahap memakan bubur yang diberikan padanya. Paman, Panji saya bawa kembali ke kamar ya, biar bisa makan sambil main, pinta Arum. Ya, silakan saja. Sepertinya dia lapar sekali, balas Ki Hero Cokro. Dalam beberapa hari, Panji terus berada dalam pengawasan kami. Anak itu terus tumbuh kian besar dan tak lazim. Bayangkan saja, hanya dalam waktu seminggu lebih, tubuhnya kini sudah sebesar anak seusia 3 tahun. Luar biasa. Namun, kini mulai ada hal-hal yang aneh dari fisiknya. Sekujur tubuh anak itu kini mulai ditumbuhi rambut-rambut halus, bahkan sampai bagian wajahnya nampak juga tumbuh sepasang taring kecil yang tersembul di kedua sudut bibirnya. Hingga pada suatu malam, suasana terasa begitu lain. Aku mulai merasakan adanya hawa gaib yang begitu besar muncul di sekeliling area padepokan. Ki Hero Cokro yang juga ikut merasakannya langsung memintaku untuk waspada. Dan benar saja, lepas tengah malam, mendadak terdengar suara menggeram yang begitu keras menggema santero padepokan Kadangsewu. Para murid langsung ketakutan. Ki Hero Cokro meminta mereka semua untuk segera masuk ke dalam kamar masing-masing dan melarang mereka untuk keluar. Aku segera menuju halaman depan dengan sikap penuh waspada, disusul Ki Hero Cokro yang kini telah berdiri tepat di sampingku. Lalu tiba-tiba, wah, dari balik kegelapan muncul begitu banyak sosok genderuwo dengan berbagai rupa dan berbagai ukuran. Mereka semua berbondong-bondong mendekat dan langsung mencoba menerobos masuk ke area padepokan Kadangsewu. Namun langkah mereka terhalang oleh pagar pelindung yang memang sejak awal telah aku pasang di sana. Raungan keras dari mereka terus saja terdengar seiring usaha mereka yang terus-menerus mencoba untuk menembus dinding gaib. Beberapa dari mereka langsung terpental, tapi kembali berdiri lalu mencoba lagi. Aku mengerahkan tenagaku untuk terus menjaga agar dinding gaib itu tidak runtuh. Sebentar saja tubuhku langsung mandi keringat. Tenagaku mulai habis terkuras. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya. Dan apa yang aku khawatirkan akhirnya terjadi juga. Dinding gaib buatanku runtuh. Para genderuwo itu langsung merangsek masuk bak pasukan tempur yang siap untuk menerjang. Aku dan Ki Hero Cokro pun segera bersiap-siap untuk mencegah mereka agar tidak memasuki area gedung. Tidak terbayangkan bagaimana kacaunya bila hal itu sampai terjadi. Yuda, cepat pagari gedung dengan perisai pelindungmu, teriak Ki Hero Cokro. Aku pun segera melakukannya. Setelah itu, aku dan Ki Hero Cokro langsung bahu-membahu, sibuk berjibaku menghadapi gelombang serangan dari begitu banyaknya sosok genderuwo yang datang silih berganti. Namun, menghadapi begitu banyaknya makhluk menyeramkan bertenaga besar itu, tak lama kemudian Ki Hero Cokro terlihat mulai kewalahan hingga akhirnya kami terdesak hebat. Aku khawatir kami semua berada dalam bahaya dan hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Aku melompat menjauh, mataku terpejam, lalu kemudian aku berteriak keras. Tubuhku perlahan-lahan berubah. Seluruh kulitku mulai muncul. Sisik-sisik ular berwarna kemasan. Mataku merah menjala. Lidahku menjulur panjang dengan ujung lidah yang terbelah dua. Melihat hal itu, Ki Hero Cokro langsung melompat mundur. Dia kemudian berdiri di depan pintu gedung untuk berjaga-jaga. Tapi tidak denganku. Aku langsung melompat, menerjang gelombang barisan genderuwo yang berlapis-lapis. Sebentar saja terdengar bunyi dentuman dan ledakan keras akibat benturan dua energi gaib. Dalam waktu singkat, jumlah genderuwo itu langsung berkurang drastis. Namun ternyata yang lainnya terus saja berdatangan dalam jumlah yang kian banyak, datang dari segala penjuru. Demi menyadari hal itu, ada satu cara lain agar semuanya bisa segera teratasi dengan cepat dan tuntas. Ilmu pamungkas Nogo Sejagat.
Namun aku di sini masih ragu. Aku takut bila aku yang berubah wujud menjadi ular raksasa yang begitu besar hingga memenuhi seluruh lokasi ini malah akan menimbulkan kehebohan dan juga kerusakan. Tapi tiba-tiba saja Arum datang sambil menggandeng panci. Arum, kenapa panci dibawa kemari? Aduh, bisa repot nanti urusannya, ucap Ki Heru Cokro protes. Maaf Ki, tapi sejak tadi Panji terus berontak sambil menunjuk-nunjuk untuk minta keluar. Tenaganya luar biasa kuat. Arum gak sanggup untuk menghalanginya. Gila Arum yang memang terlihat begitu kewalahan. Dan tiba-tiba saja Panji melepaskan diri dari gandengan tangan Arum dan langsung berdiri sambil menatap ke arah barisan genderuwo di luar sana. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Seluruh sosok genderuwo itu seketika langsung bersujud. Ya, mereka seolah-olah sedang menyembah seorang raja, membuat kami yang menyaksikan jadi tak mampu berkata apa-apa. Kemudian Panji mengibaskan tangannya seakan memberikan tanda agar para genderuwo itu pergi, dan ajaib, seluruh barisan genderuwo itu pun seketika bubar dan menghilang tanpa bekas. Setelah itu, Panji pun kembali menggandeng tangan Arum, lalu mengajaknya untuk kembali masuk. Arum pun tak kuasa menolaknya dan langsung mengikuti ajakan Panji. Tinggallah diriku yang kini telah kembali ke dalam wujud manusia dan Ki Heru Cokro yang hanya bisa terdiam saling pandang. Kami berdua masih tidak percaya dengan semua yang baru saja kami saksikan. Dan sejak peristiwa itu, para genderuwo itu tak pernah kembali lagi datang, tapi Ki Heru Cokro memintaku untuk tetap waspada. Kian hari, Panji tumbuh semakin besar, dibarengi dengan rambut-rambut di sekujur tubuhnya yang ikut tumbuh kian lebat, terutama di bagian lengan, punggung, dan juga dadanya. Kini setelah hampir sebulan, tubuhnya sudah sebesar anak usia 8 tahun. Dia pun kini sudah pandai berbicara tanpa ada seorang pun yang mengajarinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Panji seperti memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Sungguh menakjubkan. Kini dia sedang duduk bersamaku dan juga Ki Heru Cokro. Dia sengaja meminta kami untuk berkumpul karena ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Paman dan Mas Yuda, terima kasih atas bantuannya selama ini. Aku tahu Paman dan juga Mas Yuda bermaksud melindungiku, tapi kalian berdua tidak perlu repot-repot. Saat ini aku sudah bisa kok menjaga diriku sendiri. Aku dan Ki Heru Cokro saling pandang. Untuk anak seusianya, jalan pikiran dan juga tutur bahasa anak ini jauh melebihi anak-anak pada umumnya. Sungguh menakjubkan. Tapi ada satu permintaanku pada Mas Yuda, dan aku harap Mas Yuda tidak menolak ya, ucap anak itu lagi. Apa? Apa yang Panji minta dariku? Sautku penasaran. Aku minta Mas Yuda mau mengantarkanku kembali ke dalam hutan, karena aku tidak ingin orang-orang yang memburuku itu datang ke padepokan ini dan membuat keonaran. Aku dan Ki Heru Cokro kembali saling pandang. Beliau pun pada akhirnya mengangguk tanda setuju. Baiklah, kalau memang itu maumu Panji, aku akan mengantarmu ke dalam hutan itu. Semoga itu menjadi jalan terbaik untuk kita semua, jawabku lagi. Ki Heru Cokro mengangguk-angguk, tapi dia tetap diam, seakan masih ada yang mengganggu pikirannya. Lalu akhirnya beliau pun bertanya kepada Panji, tapi nak, apa yang ingin kamu lakukan di dalam hutan itu? Paman takut justru di sana jiwamu akan terancam. Panji tersenyum lalu menjawab, Paman gak perlu khawatir, justru hutan itu sudah seperti rumahku sendiri, karena sejatinya aku berasal dari sana. Baiklah kalau begitu, tapi Paman berharap kalian berdua tetap berhati-hati, pesan Ki Heru Cokro lagi. Akhirnya kami berdua pun pamit. Arum terlihat begitu sedih kala melepas kepergian Panji. Arum jangan sedih, suatu hari nanti kita pasti akan bertemu lagi kok. Panji janji deh. Arum sudah Panji anggap seperti kakak Panji sendiri, ucap Panji coba menenangkan Arum yang kini mulai menangis. Arum tak mampu menjawab. Dia langsung memeluk erat-erat Panji sambil terisak-isak. Panji pun membalasnya dengan pelukan yang tak kalah erat.
Singkat cerita, kami berdua pun segera pergi menuju sebuah hutan yang dimaksud oleh Panji, sebuah hutan yang lebat dan juga angker di mana para lelembut dan juga bangsa jin banyak bersemayam. Hari menjelang sore, kini kami berdua telah berada tepat di tepian hutan. Suasananya nampak sunyi dan mencekam. Panji langsung mengajak untuk masuk ke dalam hutan. Dari langkahnya, seolah-olah dia sudah sangat mengenali seluk-beluk hutan ini. Luar biasa. Pada akhirnya, kami pun tiba di dekat sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat sebuah batu pipi seperti biasa digunakan orang untuk bersemedi. Sekeliling nampak sangat gelap, tapi bagi mataku yang setengah siluman ular, semuanya terang bagaikan siang hari saja. Ini tempat ibuku di mana dulu bersemedi. Sekarang Mas Yuda bisa meninggalkan aku di sini. Jangan khawatir, karena selebihnya aku bisa kok menghadapi sendiri. Aku di sini menjadi heran kala mendengar permintaan anak itu dan langsung kembali bertanya, "Loh, maksud Panji apa? Bukankah saat ini masih banyak manusia-manusia jahat yang akan datang mengejarmu? Tidak mungkin aku meninggalkan Panji sendirian di sini." Panji hanya tersenyum, lalu ia menjawab, "Mas Yuda lupa ya? Panji kan juga memiliki kelebihan dapat menangkap gambaran di masa depan. Jadi Panji tahu kok apa yang harus Panji lakukan. Lagi pula kan memang takdir Panji untuk menghadapi semua ini seorang diri." Aku tertegun. Ya, anak ini memang luar biasa. Sama sekali tak nampak sifat iblis di dalam dirinya. Akhirnya, dengan berat hati, ku setujui permintaannya itu. Lalu kami pun saling mengucap salam perpisahan. "Panji, jaga dirimu baik-baik ya. Semoga kamu selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Kalau memang kamu membutuhkan bantuanku, kamu tahu harus bagaimana," ucapku sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Terima kasih ya Mas Yuda. Semoga kita semua diberikan yang terbaik. Sampaikan salam hormat Panji pada Ki Hero Cokro dan seluruh penghuni Padepokan. Suatu saat nanti kita pasti berjumpa lagi," ucapnya sambil menahan tangis. "Oh ya, sampaikan juga ya salam Panji untuk kakak Moyang Kemuning. Panji pasti akan hadir kok pada pernikahan nanti kalian berdua," sambung anak itu lagi. Ya, aku terkejut, tapi kemudian tertawa sambil geleng-geleng kepala. Panji, kamu itu sungguh anak yang luar biasa. Senang sekali bisa mengenal dirimu. Aku pamit ya Panji. Sampai jumpa lagi, ucapku memberikan salam yang terakhir. Aku melangkah pergi, meninggalkan Panji di dalam gelapnya hutan dengan 1000 macam pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati. Aku yakin Panji akan selamat, tapi kehidupan macam apa yang akan Panji jalani nanti? Berapa usia anak itu bila suatu saat kami berdua akan berjumpa lagi? Apakah pengaruh iblis gelap akan hadir dalam dirinya? Hanya Tuhan yang tahu. Selesai. Wow, luar biasa. Walensky, kisahnya nih aduh unik ya. Kisah Yuda Sanggabuana ini unik banget. Dan bagaimana pada episode kali ini Yuda harus kembali ke pondok Karangsewu ya, milik pamannya Ki Heru Cokro, yang mana dulu setelah orang tua Yuda meninggal itu Yuda dirawat oleh pamannya, dibesarkan di pondok itu, dan di situ ada gadis masa kecilnya Arum. Wah, dan kembali lagi di sini Mayang Kemuning muncul untuk menolong, untuk membantu, untuk melihat dari mana sih sebenarnya bayi yang baru ditemukan ini. Dan di situ ternyata Mayang Kemuning juga mendapati saingan baru. Yuh, Arum cemburu lagi. Tapi setia lah ya, Yudanya setia, dan alhamdulillah akhirnya asal usul bayi itu bisa diketahui, dan ternyata itu adalah bayi genderuwo ya sepertinya ya. Dan dia akhirnya kembali lagi ke dalam hutan, ke habitat aslinya. Tapi di sini terjalin ikatan batin yang erat antara Yuda dan daripada bayi itu, yang akhirnya diberi nama Panji oleh Ki Heru Cokro, diberikan nama Panji ya. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ini.
Ilo Entry. Dan mari teman-teman kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dalam cerita barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, apabila memang ada silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan video atau dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe juga silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.